Halo guys, selamat pagi, jumpa lagi Top Smart. Yaitu kita berada di areal pertanian di mana sudah dilakukan pemanenan. Yang nampak di kejauhan yaitu terlihat bekas potongan-potongan padi. Ada yang menggunakan dos kombin, ada yang menggunakan dos rayap. Untuk langkah selanjutnya yaitu memulai tanam baru, babak baru lagi, disebut juga padi ketiga. Padi ketiga ini disarankan yaitu untuk memilih varietas yang agak genjah karena airnya juga terbatas. Diharapkan genjah artinya cepat panen. Seumur genjahnya yaitu kurang lebih antara berumur 87 90 hari. Itu nanti bisa untuk nutut dengan airnya guys. Disarankan varietas yang genjah yaitu mungkin M70, yang agak tinggi lagi yaitu sejenis Siliwangi, Cakrabuana, kemudian ada IR64, ada Sunggal, ada Ciherang. Ciherang di beberapa tempat ada yang genjah, ada yang bandek, namun yang disebut di atas yaitu yang paling genjah. Karena kondisi air disarankan genjah, yang artinya jangan sampai saat mengeluarkan malai jebul air tidak ada. Ini bulan sekitar tanam bulan 9, nanti diperkirakan bulan 10 untuk wilayah Madun dan sekitarnya biasanya sudah ada kiriman semacam air hujan bersifat kiriman. Biasanya hujan satu kali sudah membasahi tanah dan cukup untuk memacu pertumbuhan sampai akhir tua nantinya. Untuk varietas yang genjah disarankan yang tersebut di atas. Kemudian karakter untuk memilih varietas yaitu disarankan cari aja yang kategori daunnya tipis melengkung. Itu ada di karakter yang kita sebutkan di atas, mulai Siliwangi, Cakrabuana, M70, juga IR64, juga Sunggal, juga Ciherang. Katakanlah yang cari yang berdaun rimbun, artinya sirkulasi udara cukup, sirkulasi sinar cukup, dengan karakter daun yang melengkung, memaksimalkan fungsi fotosintesa, juga nanti banyaknya daun akan memacu pertumbuhan untuk padinya. Itu adalah karakter yang disarankan untuk tanam padi yang musim ketiga ataupun musim kemarau. Begitu sebaliknya, apabila daerahnya basah, daerahnya sudah ada cukup hujan, cari aja karakter daun yang menjulang ke atas seperti karakter yaitu kategori impari, mulai dari impari 32, 45, 48. Kemudian ada juga yang mungkin ini varietas mantap di depan kita. Ada juga Logawa yang karakternya menjulang ke atas seperti modelnya impari 32. Itu nanti artinya sinar yang kurang, kemudian air yang berlebih, tidak menutup untuk posisi larikannya menjulang ke atas. Biasanya disarankan untuk tanam rapat untuk karakter daun yang menjulang ke atas. Daun yang menjulang ke atas seperti ini guys, ini yaitu varietas mantap. Ini naik ke atas menjulur, tidak melengkung seperti Ciherang, 64, dan juga varietas yang lain. Mungkin Wayabu Buru juga melengkung kategorinya. Karakter daun yang meronjok ke atas ini biasanya sarankan ditanam rapat, juga menghindari sinar yang kurang, juga menghindari air yang kurang. Biasanya aman karena sirkulasinya juga terbatas. Berbeda dengan karakter yang melengkung untuk sinar yang cukup, juga air yang cukup. Pada kesempatan kali ini yaitu terlihat proses pembuatan benih, artinya pembuatan persemaian yang berasal dari bibit cabutan. Ini terlihat satu petak ini diperkirakan antara mungkin sekitar 10 kilo untuk kebutuhan benihnya. Langkah yang awal yaitu
dibersihkan, dibabat sampai pok guys, seperti ini. Ini dikarenakan nanti bila dicangkul, apabila tidak dilakukan pemotongan lebih dahulu, akan di dalamnya menonjol nyerimpet-nyerimpet sehingga mengurangi efektivitas tanahnya, geronggong guys, tanahnya numpang karena di dalamnya banyak jerami-jerami ini. Ini difokuskan untuk lahan persemaian ini aja, yang di pinggir-pinggir dibabati sampai pendek, kemudian dicangkul, dibalik sehingga tanah menjadi gembur, tidak ada batang-batang yang menonjol ke atas sehingga perakaran padi bisa mengganggu. Nampak seperti ini proses pembuatan, yaitu persemaian padi dengan sistem cabutan. Ini biasanya setelah panen selesai nampak seperti ini, kiri kanan sudah dipetik. Mungkin hanya milik kita ini yang masih belum. Ini sudah mengawali, yaitu pembuatan persemaian, dikarenakan waktunya yang terhitung mulai hari ini persiapan mungkin 1-2 hari. Biasanya ini sudah mulai direndam karena rendaman juga membutuhkan waktu 2 hari. Artinya si pembuatan lahan untuk benih ini 2 hari harus selesai, kemudian menunggu benih buntas untuk daya tumbuhnya, kemudian disebarkan. Bila nanti terlalu mendadak, akhirnya mundur lagi dan terlambat untuk proses panennya. Nampak seperti ini, yaitu proses pembuatan persemaian, dimana persemaian ini persemaian model cabutan, hanya mengemburkan tanah, dibalik kemudian dihaluskan, besoknya disebar. Kemudian abu-abu yang berwarna hitam ini nantinya untuk tutup pelindung agar terhindar dari percik matahari, juga banyak perakaran yang mana yang lama sudah kita terangkan untuk fungsi dari abu pembakaran bekas jerami-jerami ini. Kurang lebih gitu guys, sekilas singkat cara pembuatan pengolahan lahan untuk pembuatan benih cabutan, dimana awal-awalnya juga dilakukan pengolahan tanah seperti ini. Bisa juga dilakukan dengan pembajakan, yang intinya tanah ini dibalik gembur cukup untuk media tumbuh si benih padi yang untuk cabutan. Kurang lebih gitu guys, yaitu kesimpulannya pilih aja yang berdaun melengkung kategori Ciherang untuk musim kemarau seperti ini, yang sudah kita terapkan bagus. Kemudian sebaliknya pilih aja yang karakter seperti G2, tanam di musim-musim penghujan. Kurang lebih gitu guys, terima kasih.